Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah, kepada ibu. Dalam Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu berkata kata Allah, berkata saja tidak boleh, apalagi kita menjawab lebih banyak lagi, karena orang tua kita itu adalah wali Allah. Ridho Allah itu terletak kepada kedua orang tua. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, hormatilah ibumu, ibumu baru bapakmu. Jadi kalau kamu ingin hidup bahagia, senang, sukses, maju, wa atiullah wa ati rasul uli amri, dan orang tua. Taatilah Allah, Rasul, pemerintah yang adil, dan kedua orang tua. Hormatilah, hargai jerih payah mereka mengasuh kita dari kecil hingga dewasa, mulai dari belum sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan dicarikan kerja, bahkan dicarikan jodoh. Kurang apa lagi kedua orang tua kita telah mendidik kita dari kecil hingga dewasa. Kita enggak pernah nurut kata-katanya, kita enggak pernah nurut atas perintahnya. Kita membengkang, kita menyalahi mereka. Karena kita sudah dewasa, sudah berpikir kita lebih pintar dari orang tua kita, kita lebih hebat dari orang tua kita, karena kita sekolahnya tinggi. Orang yang seperti ini nggak ada akhlak, nggak ada adab. Nggak perlu sekolah tinggi kalau akhlaknya, adabnya terhadap orang tua kurang ajar, nggak ada gunanya. Lebih baik nggak usah sekolah, tapi akhlaknya dengan orang tua patuh. Sekolah itu enggak menjamin kamu masuk surga. Sekolah itu enggak menjamin kamu bisa kaya, bisa bekerja. Tapi yang menjamin kamu itu Allah. Itu hanya pelantaran, sebab dan akibat. Jadi kita jangan merasa hebat sudah kita menjadi pejabat, menjadi pegawai PNS, menjadi pegawai negara. Jangan merasa hebat diri kita kepada orang tua kita. Tetap kita tunduk patuh kepada mereka. Kalau kita mau hidup sejahtera, bahagia dunia dan akhirat, terletak kepada kedua orang tua kita. Ridho Allah itu terletak kepada orang tua kita. Apabila orang tua kita ridho kepada kita, senang kepada kita, dunia akhirat kita akan bahagia. Gak perlu kamu ngasih uang kepada kedua orang tua. Kamu sudah mandiri saja, gak menyusahin orang tua, sudah termasuk hebat. Orang tua gak perlu duit, dikasih uang. Kalau akhlak kalian, adab kalian terhadap orang tua kurang ajar, diajak masuk surga nggak mau, diajak sholat nggak mau, diajak puasa nggak mau, diajak buat kebaikan nggak mau, malahan protes kepada orang tua. Nggak usah ngurusin saya bu, nggak usah ngurusin saya ayah, saya sudah berkeluarga, urusilah keluarga kalian masing-masing. Saya punya keluarga, bapak juga punya keluarga, nggak usah urusin saya. Ini urusan saya sama istri saya, sama keluarga saya yang bertanggung jawab di akhirat. Masya Allah. Anak yang seperti ini anak yang durhaka.
anak yang kurang ajar, kurang adab, kurang sopan. Orang tua yang ngajak ke surga dia nggak mau, diajak sholat marah, diajak puasa marah. Malahan kita yang diceramain. Ini anak akhir zaman, anak-anak durhaka. Ciri-ciri anak durhaka. Ya mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya mungkin itu faktor umurnya masih muda, mungkin umurnya 25, 30 ya. Belum masuk umur 40. Tapi kalau manusia sudah umurnya 40 tahun lewat masih kurang ajar, sampai dia mati pasti dia kurang ajar kepada orang tuanya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul sekitar umur 40 tahun. Baru diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena kedewasaan. Jadi umur 40 tahun itu sudah matang, sudah dewasa. Jadi kalau ada manusia umur 40 tahun masih ngaci warut, ya, masih narkoba, masih minum, masih mabok, masih berjudi, masih berzina, masih nipu, masih bohong, umur 40 tahun masih berbuat seperti itu, sampai dia wafat tidak akan bisa merubah wataknya. Itulah faktor dari umur 40 tahun. Itulah rahasia daripada umur 40 tahun. Kenapa Nabi dan Rasul itu, Nabi Muhammad SAW diangkat umur 40 tahun menjadi Nabi dan Rasul? Karena sudah matang umurnya. Jadi umur Nabi 40 tahun, dia berdakwah untuk syariatnya 10 tahun. 10 tahun Nabi berdakwah untuk syariat Islam, mengajak umat untuk menyembah Allah. Jadi 50 tahun dia belajar mengajar syariat. 13 tahun dia mengajar iman kepada umatnya. Jadi umur Nabi 63 tahun. 63 tahun Nabi wafat. Jadi 10 tahun Rasulullah mengajarkan ilmu syariat, hukum untuk mengajak menyembah Allah. Yang kedua mengajarkan iman 13 tahun. Jadi umur Rasulullah genap 63 tahun. Umur Nabi 40 tahun Nabi berdakwah, mengajak umat, mengajak iman Islam, mengajak mengesahkan Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi umur 40 tahun itu keputusan hidup manusia. Jadi manusia itu ditentukan umur 40. Kalau umur 40 tahun masih ngacu arut, sampai dia mati tidak akan berubah wataknya, sifatnya. Karena dari itu waspadalah, hidup ini hanya sandiwara permainan. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semua hanya titipan dan amanah. Maka dari itu kita berhati-hatilah. Hidup di dunia hanya sementara, tapi hidup akhirat selama-lamanya. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. Lebih lama. Jadi manusia enggak sampai di dunia ini, umurnya enggak sampai 1 hari. Karena 1 hari di akhirat itu 1000 tahun. Enggak ada manusia yang umur 1000 tahun. Paling kencang 200 tahun. Berarti 200 tahun dikurangi, hanya 10 menit tinggal di dunia ini. 200 tahun di dunia sama dengan 10 menit. Kalau dia 100 tahun berarti 5 menit tinggal di dunia ini. Enggak lama. Maka dari itu rugi. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan puasa, berbaktilah kepada kedua orang tua. Sayangi mereka yang sudah tua-tua, ajak mereka berbuka bersama. Kalau rumahnya jauh, kita antarkan makanan, minuman, antarkan uang untuk mereka berdua. Orang tua yang sudah tua mungkin dia tinggal berdua,
anak-anaknya sudah pada pencar-pencar kemana-mana. Kita yang masih tinggal satu provinsi, satu kecamatan, ya kita silaturahmi kepada orang tua. Di bulan Ramadan ini kita bawakan makanan, minuman untuk ayah ibu kita. Kita cium tangannya, kita sujud, kita minta doakan kepada mereka. Apalagi bulan puasa ini kita banyak bersedekah, itu lebih baik, terutama kepada ayah dan ibu kita. Inilah bulan puasa mendidik jasmani dan rohani kita agar kuat. Orang yang berpuasa itu dia mendapatkan dua kenikmatan saat dia berbuka dan berjumpa dengan Allah di akhirat. Jadi orang yang tidak puasa itu tidak ada kenikmatan di dalam hidupnya. Hidupnya gersang, susah, selalu merenung, selalu sedih. Maka dari itu untuk melembutkan hati hendaklah banyak-banyak berpuasa. Untuk menghidupkan hati banyak-banyak berpuasa. Karena orang yang berpuasa ini sifatnya sensitif, mudah merasa. Apa yang dirasakan dia mudah tersentuh. Orang yang tidak berpuasa itu hatinya keras, mati, tidak ada rasa. Maka dari itu teruskan puasa Ramadan, jangan dibatalkan. Puasa Ramadan hanya setahun sekali. Setelah selesai dari bulan Ramadan 30 hari, teruskan dengan puasa Syawal 6 hari. Boleh berturut-urut dan boleh juga dikelang-kelang. Kita ambil untuk kelang-kelang, mungkin kita ambil Senin Kamis selama bulan Syawal. Jadi jangan kita tinggalkan. Setelah kita puasa Ramadan sudah selesai, kita lanjutkan puasa Syawal 6 hari dan kita lanjutkan puasa Senin Kamis sampai seterusnya datang bulan Ramadan yang berikutnya. Agar apa? Agar bisa kita menjaga kesucian hati, kesucian batin sampai selanjutnya bulan Ramadan yang akan datang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata salah dan ucapan, saya minta maaf.